Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini Tuhan boleh memberkati hidup kita. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Sampai hari ini Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Ini semua karena berkat dan kemurahan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, berfirmanlah, dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ayat bacaan firman Tuhan kita hari ini terambil di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-15, ayat yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-27. Yaitu kisah di Mara dan di Elim. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, "Apakah yang akan kami minum?" Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, "Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau." Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, satu hal yang umum terjadi di dalam kehidupan manusia adalah bersungut-sungut, berkeluh kesah, ya, tidak tahu berterima kasih. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu setuju dengan saya atau tidak. Tetapi seringkali kita seperti bangsa Mesir, ya, bangsa Israel maksud saya, yang seringkali hidupnya itu mengeluh. Saya nggak tahu berapa banyak keluhan yang kita sampaikan hari ini. Mana lebih banyak ucapan syukur atau keluhan yang keluar dari mulut kita hari-hari ini. Wajar memang kalau kita berkeluh kesah, karena kita berpikir segala sesuatunya ketika saya ikut Tuhan itu akan tersedia dengan baik-baik saja. Semuanya akan cukup, semuanya akan berjalan sebagaimana mestinya. Tetapi dalam kenyataannya tidaklah demikian. Ada banyak pergumulan, ada banyak tantangan yang kita hadapi. Sebagaimana bangsa Israel, ketika mereka sudah melewati perjalanan yang panjang, mereka mengalami kehausan. Dan kalaupun ada minum di sana, dikatakan ketika mereka tidak dapat meminum air di Mara itu, karena apa saudara? Karena pahit rasanya. Ya bisa beragam ya, mungkin karena tidak pernah dikonsumsi atau karena ada kandungan apa dan lain sebagainya, sangat mungkin terjadi. Tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka tetap mengeluh, mereka bersungut-sungut. Dan ini memang menjadi pergumulan kita bersama ya saudara ya. Kita itu lebih mudah bersungut-sungut ya di dalam menjalani hidup ini dibanding ucapan syukur. Nah, ketika mereka bersungut-sungut, kemudian Musa pun datang kepada Tuhan, minta petunjuk apa yang harus dilakukan. Dan luar biasa, Tuhan pun memberikan petunjuk ya, melihat sebuah tongkat, kemudian tongkat itu dilemparkan dan puji Tuhan, air itu berubah rasa. Wah, ya. Tuhan menunjukkan kepada sepotong kayu, Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Sesuatu hal yang luar biasa. Dari sini kita bisa belajar begini, ketika kita punya pergumulan, ketika kita punya masalah, kita datang kepada Tuhan.
ya. Dan saya percaya Tuhan akan mengerjakan hal-hal yang mungkin kita tidak pernah pikirkan atau mungkin tidak pernah kita bayangkan, dan itu yang Allah kerjakan di dalam kehidupan kita. Sesuatu yang pahit Tuhan bisa menjadi manis. Saya tidak tahu bagaimana cara Tuhan, tetapi yang jelas di sini dinyatakan air pahit itu menjadi manis sehingga setiap mereka bisa mengkonsumsinya. Bapak Ibu Saudara, begitu juga lah di dalam kehidupan kita. Mungkin ada banyak hal yang terjadi dalam hidup kita tidak enak, tidak nyaman, mungkin tidak menyenangkan. Kemana kita membawanya? Apakah kita membawa berdasarkan pengalaman, pengetahuan kita? Atau kita mau membawa perkara ini datang kepada Tuhan? Kalaupun Tuhan tidak mengubah keadaan, Tuhan akan mengubah kehidupan kita, cara pandang kita, cara kita menilai sesuatu masalah, cara kita menilai sebuah pergumulan. Tuhan bisa mengubahkan itu semua di dalam kehidupan kita. Mungkin peristiwa akan tetap sama, tetapi cara pandang kita sudah berbeda. Mungkin apa yang kita alami sama dialami juga oleh orang lain, tetapi cara kita menyingkapinya, cara kita menjalaninya akan berbeda. Karena kita percaya ada pimpinan Tuhan yang memampukan dan menolong kita untuk melihat segala sesuatunya itu baik. Bapak Ibu Saudara, saya percaya tidak ada di antara kita yang tidak mengalami pergumulan hari-hari ini. Hampir setiap kita mengalami pergumulan. Apakah itu pergumulan akan kesehatan? Apakah itu pergumulan akan sebuah relasi? Apakah ini pergumulan tentang pekerjaan, tentang kehidupan kita hari ke hari? Apapun pergumulannya Bapak Ibu Saudara, cara pandang kita itu akan mempengaruhi cara kita memperlakukan permasalahan yang sedang kita hadapi. Kalau kita memiliki keyakinan bahwa Allah kita Allah yang luar biasa, Allah yang hebat, Allah yang mampu melakukan segala perkara di dalam hidup kita, kita akan melihat setiap permasalahan adalah sesuatu yang Tuhan izinkan untuk membawa kita semakin mengalami Dia, untuk kita boleh menikmati kemurahannya, untuk kita boleh merasakan kasih dan pemeliharaannya. Dan kita tahu Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dia senantiasa ada dan Dia senantiasa menyertai perjalanan hidup kita. Apa yang Tuhan mau? Tuhan mau kita mau mendengar Dia sungguh-sungguh. Dia mau kita membaca firman-Nya, merenungkannya sehingga kita boleh mengerti apa yang menjadi isi hatinya. Seringkali kita itu mudah curiga terhadap Allah. Kenapa Allah izinkan ini terjadi dalam hidup saya? Kenapa Allah membiarkan saya mengalami situasi kondisi seperti ini? Bapak Ibu Saudara, seringkali kita curiga kepada Tuhan. Oleh sebab itu penting sekali kita mengenal apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup kita melalui membaca, merenungkan, dan melakukan firman-Nya. Maka kita akan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan hal ini terjadi? Karena kita percaya tidak ada satu peristiwa terjadi secara kebetulan di mana Allah mengatur semuanya untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan. Kita sungguh-sungguh membaca firman-Nya. Dan biarlah kita juga sungguh-sungguh melakukan apa yang benar di matanya. Mari kita pasang telinga kita kepada Tuhan. Kita lakukan perintah-perintahnya dan mengikuti segala ketetapannya, sehingga kita boleh hidup sungguh-sungguh menyenangkan hatinya. Ini yang Tuhan mau Bapak Ibu Saudara. Kita datang kepadanya melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara apa yang Bapak Ibu Saudara hari ini sedang rasakan, yang sedang gumulkan. Mungkin itu sesuatu yang berat. Mari kita bawa kepada Tuhan. Dan percayalah, Tuhan Allah kita Allah yang setia. Dia akan menolong dan memampukan setiap kita untuk kita boleh melewati setiap pergumulan yang sedang kita hadapi. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur ketika Engkau boleh menolong dan memampukan kami bisa melewati sampai di titik ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami tahu ini semua karena berkat kemurahan-Mu. Kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang hari-hari ini sedang mengalami pergumulan, permasalahan yang berat. Kami tahu Tuhan, Engkau juga yang akan menopang dan menolong mereka. Biarlah setiap kami Tuhan memiliki pengenalan pribadi akan Engkau, sehingga kami boleh hidup dalam kasih dan kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati untuk orang-orang yang sedang bergumul, menghadapi permasalahan dalam kehidupan, tantangan pelayanan, apapun itu Tuhan kami berdoa. Kiranya Tuhan memberkati,
Berkati juga untuk saudara-saudara kami yang sedang terbaring karena sakit, karena kelemahan tubuh, kami berdoa Tuhan jamah pulihkan mereka semua. Juga setiap kami, Tuhan pimpin kami, untuk kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih untuk kemurahanmu. Terima kasih untuk belas kasihanmu. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini selanjutnya ke dalam tanganmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikian renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita, untuk kita boleh melakukan dan mengalami setiap berkat dan mukjizat di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.